Halo Bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Dawn of the Planet of the Apes. Film ini menceritakan keadaan bumi 10 tahun dalam pandemik flu simian, yang dimana mengakibatkan populasi manusia kini telah terancam punah. Sementara itu, para simpanse cerdas telah membangun peradabannya sendiri di tengah hutan dengan tentram dan damai. Namun akan tetapi, semua itu akan berubah ketika Panglima Simpanse membelot dan berkhianat kepada ketua Simpanse tersebut untuk menaklukkan serta membantai para manusia yang tersisa di tengah hidup terbengkalainya kota. Hal itu dilakukan hanya karena kebenciannya terhadap manusia yang dahulu pernah menyiksanya dan menjadikannya sebagai bahan eksperimen. Lantas bagaimanakah para manusia bisa menghentikan mereka dalam keadaan sesulit tersebut? Akan tetapi kalian bisa tonton terlebih dahulu yang pertamanya bre, biar kalian paham sama alurnya. Link ada di deskripsi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Saat itu pemimpin Cipanse yang bernama Caesar bersama panglimanya bernama Koba tengah bersiap-siap melakukan pemburuan terhadap kawanan rusa. Sehingga tanpa sadar, Caesar sudah mempunyai anak saat itu yang dikenal Blue Eyes. Lantas setelah selesai mereka berburu, Caesar mendapatkan kabar baik bahwa istrinya berhasil melahirkan anak yang keduanya dalam kondisi sehat. Sehingga hal itu juga disaksikan sendiri oleh anak pertamanya. Lalu setelah beberapa saat, tiba-tiba Caesar terbangun dari tidurnya mendengar suara tembakan dari kejauhan. Maka setelah diselidiki, ternyata ada sejumlah para manusia yang dengan sengaja telah menembak salah satu simpanse saat itu. Namun karena Caesar mempunyai slogan untuk tidak membunuh manusia, lantas ia hanya membentak mengusir mereka saja supaya bergegas pergi meninggalkan wilayahnya secepat mungkin. Lalu karena penasaran, ia pun memerintahkan Koba agar mengintili mereka secara diam-diam untuk mengetahui dari manakah mereka berasal. Dan ternyata mereka adalah sekelompok manusia yang berhasil bertahan hidup dari sebaran wabah flu simian, yang dimana wabah tersebut berasal dari mereka si simpanse cerdas. Hal itu sangatlah mematikan bagi para umat manusia terkecuali mereka semua. Sehingga selama 10 tahun pandemik, kota-kota yang ada di dunia sudah hancur berantakan terbengkalai seperti kiamat. Bahkan hanya menyisakan sedikit manusia saja yang kebal bisa bertahan hidup dari wabah flu simian. Yang sekarang mereka tinggal berada di kamp karantina. Lalu setelah Koba mengintai mereka tadi, ia bersikeras membujuk Caesar untuk menyerang manusia atas insiden penembakannya tadi. Sebelum yang ada nantinya para manusia duluan yang akan datang menyerang koloninya. Namun akan tetapi Caesar menolak. Jikalau mereka saat ini berperang, nantinya yang sudah mereka bangun akan musnah dalam sekejap, baik itu tempat tinggal maupun anak cucu serta keluarga. Lalu setelah itu, Koba memberikan saran agar mereka semua pergi ke kota untuk memberikan manusia sebuah peringatan agar tidak berani macam-macam. Lantas berbondong-bondonglah mereka saat itu menghampiri kamp karantina. Sehingga pria yang ada di hutan tadi bernama Malcolm terpaksa harus keluar untuk mengajaknya berbicara. Lantas dengan tegas tanpa basa-basi, Caesar memperingatkan manusia agar tidak berani macam-macam dengan koloninya, sehingga mereka tidak segan untuk membalasnya nanti. Bahkan ia sendiri berjanji tidak akan memulai perang melawan manusia jikalau manusia tidak bisa menghormati mereka, apalagi melarang keras siapapun manusia untuk memasuki wilayahnya lagi. Maka setelah itu, keriuhan pun terjadi di tempat kamp karantina. Orang-orang sangat ketakutan serta cemas akan nasib kehidupan mereka ke depan. Lalu di waktu itu, si Dreyfus dan Malcolm menjadi pusing memikirkan jalan keluarnya. Sebab kini mereka akan kehabisan energi listrik di kamp karantina tersebut dalam waktu dekat. Apalagi persediaan BBM pun juga ikut menipis. Sehingga mereka harus mencari bendungan pembangkit listrik sebagai solusinya. Namun akan tetapi masalahnya sekarang adalah
tempat bendungan tersebut berada di wilayah koloninya Caesar di tengah hutan bagian utara San Francisco. Lantas mau tidak mau Malcolm meminta izin pergi untuk ia bernegosiasi dengan Caesar, supaya hal itu bisa menemukan jalan keluarnya. Lalu singkat cerita, akhirnya ia bergegas sampai di hutan wilayahnya mereka, sehingga karena kedatangannya itu tidak diundang, ia terpaksa dibawa ke hadapan Caesar. Lalu saat itu, ia mengemis meminta belas kasihan agar menunjukkan sesuatu kepadanya tentang permasalahan manusia, yaitu akan pasokan energi listrik. Sehingga permintaannya pun langsung dikabulkan saat itu. Ia memperbolehkan manusia bekerja di bendungan tersebut, asal tidak mengancam dan mengganggu kehidupan mereka. Lalu setelah beberapa saat kemudian, ternyata Koba merasa tidak terima atas keputusan Caesar yang mengalam-alamkan manusia. Maka karena tersinggung, Caesar pun kesal meminta agar ia tidak protes atas keputusannya. Lalu keesokan pagi harinya, tiba-tiba Koba pergi bersama si pansa lain ke tempat kamp karantina. Hal itu dilakukan hanya untuk memastikan bahwa apa benar manusia itu bisa dipercaya atau tidak. Akan tetapi karena melihat banyak adanya persediaan senjata, Koba mengira hal itu disiapkan untuk berperang melawan koloninya. Sedangkan di tempat yang berbeda, Caesar tengah mengawasi pekerjaan manusia dari dekat, sehingga tiba-tiba anak keduanya pun turun menghampirinya. Namun ketika menghampiri koper, tiba-tiba manusia satu ini menjadi panik akan membawa senjata api secara diam-diam, bahkan juga menodongkannya ke Blue Eyes. Sontak Caesar pun merasa sangat kecewa dan marah atas sikap manusia yang dikasih hati malah meminta jantung. Lalu Malcolm dan istrinya pun mencoba mengajaknya berbicara lagi atas insiden tadi. Namun ia tetap marah dan kecewa pada manusia. Sehingga saat itu istrinya Caesar tengah sakit seusai pasca lahiran. Maka sebagai permintaan maafnya, mereka memberikan obat penyembuh untuk istrinya, yang kebetulan di kala itu istrinya Malcolm adalah seorang perawat. Lantas karena melihat dari ketulusan hati manusia itulah, Caesar memberikan mereka kesempatan 1 hari lagi untuk bekerja di bendungan tersebut, serta akan membantu pekerjaan mereka supaya cepat selesai. Lalu kemudian saat di bendungan, tiba-tiba Koba datang berteriak-teriak memanggil Caesar kayak kesetanan, sehingga ia membentak-bentak serta mempermalukan pemimpin si pansi tersebut dengan olok-olok cintanya terhadap manusia. Walaupun kini keluarga dan kawanannya tengah terancam atas kehadirannya. Maka karena dinilai kurang ajar dan mempermalukan martabatnya, akhirnya bergelutlah mereka sampai Koba babak belur. Lalu setelah kejadian itu, ternyata Koba minggat ke tempat persediaan senjata, yang dimana saat itu ia bertingkah konyol alih-alih ramah mencoba untuk berbaur sambil meminum arak. Namun saat manusia itu lengah, ia pun mengambil senjata dan membunuhnya seketika. Sementara itu si Malcolm dan lainnya terlihat sangat bahagia bahwa kini usahanya telah berbuah hasil, sehingga Caesar pun mengapresiasi kerja kerasnya tersebut. Lantas suatu ketika, pada tengah malam hari, tiba-tiba Koba berkhianat, memerintahkan pengikutnya untuk membakar tempat tersebut, serta juga ia mengendap-endap menembak Caesar diam-diam. Histerislah mereka semua saat itu mendengar adanya suara tembakan. Namun tiba-tiba kemunculan Koba seketika itu bak seorang pahlawan, langsung memfitnah bahwa manusialah yang tega melakukannya. Maka dengan tegas dalam penuh kebenciannya, ia memerintahkan seluruh si pansa bersiap-siap pergi ke kota untuk menyerang balik manusia. Maka dengan cepat mereka menyeruduk ke tempat persediaan senjata terlebih dahulu serta menjarahinya. Lantas seketika perperangan pun terjadi antara manusia dengan si panse di tempat kamp karantina. Bahkan saat itu Koba benar-benar sudah melupakan slogannya Caesar, yang dimana bahwa si panse tidak boleh membunuh manusia. Namun malahan ia terlihat puas dengan tatapan penuh dendamnya membunuh para manusia tanpa belas kasihan. Sehingga atas provokasi dasar kekuatan Koba saat itulah pertahanan manusia berhasil dibobol oleh mereka semua. Sedangkan si Malcolm serta istrinya saat menjelang pagi
mereka menemukan Caesar tengah terkapar di hutan. Lalu mereka pun membopongnya ke mobil dan membawanya pergi ke kota untuk dirawat. Sehingga saat di tengah perjalanan, mereka berhenti tiba-tiba di salah satu rumah yang ternyata dahulu ia sempat tinggal di rumah tersebut bersama pengasuhnya di film pertama. Sementara di waktu yang bersamaan juga, ternyata Blue Eyes tidak nyaman di bawah kepimpinan Koba yang sangat brutal dan kejam. Terlebih mereka juga menahan beberapa Chimpanzee akibat tidak mendukung aksinya menaklukkan manusia, serta tetap memilih pada kepemimpinan Caesar. Maka dalam waktu yang berdekatan ketika berpatroli, tanpa sadar Blue Eyes bertemu dengan ayahnya sendiri yang tengah dirawat oleh Malcolm dan istrinya di rumah tersebut. Lantas, Caesar memberitahu mereka semua bahwa lukanya kini ulah dari si Koba. Maka karena tidak terima ayahnya dihianati begitu saja oleh Panglima, lantas mereka bekerja sama akan membalaskan perbuatannya. Sehingga otomatis si Blue Eyes membelot kepemimpinan Koba dengan cara membebaskan tahanan si panser lain, serta membebaskan juga para manusia. Lalu setelah dinyatakan berhasil, Malcolm mengantarkan Caesar dan sebagian kawanannya tersebut menuju ke tempat Koba yang ada di menara kem karantina. Namun tiba-tiba ada si Dreyfus yang membuat mereka terhalang dan harus berpisah. Yang dimana saat itu si Dreyfus tengah menyiapkan bom untuk meruntuhkan menaranya. Sehingga Malcolm pun menentang serta mengancam bahwa ia sekarang tengah membantu Caesar untuk menyelesaikan masalah internalnya tersebut. Yang dimana kala itu mereka semua berada di menara tengah menyaksikan Caesar dan Koba bergelut. Maka tidak ada satupun dari mereka yang berani ikut campur dalam permasalahan tersebut. Lantas karena si Malcolm lengah, Dreyfus sempat mengambil tombol bom dan langsung meledakkannya. Seketika itu mereka semua yang berada di menara menjadi luluh lantah akibat ledakannya. Maka dalam kesempatan itu ternyata si Koba mencoba menembaki mereka dengan brutal. Sehingga Caesar tidak tinggal diam, langsung menimpahi tubuhnya Koba sampai terperosok. Akan tetapi waktu tengah menyelamatkannya saat tak berdaya, ia kembali mengingat bahwa perbuatan Koba tersebut sangatlah kejam ke sesama si Panse. Lantas ia pun langsung dibuang dan dibiarkan terjatuh. Lalu setelah selesai atas permasalahannya tadi, Malcolm tiba-tiba datang memintanya segera pergi sebab para tentara akan datang. Namun akan tetapi tanpa rasa takut, ia malah berniat akan menghadapinya. Maka sebaliknya ia meminta Malcolm lah yang segera pergi untuk menyelamatkan diri bahwa perperangan baru saja dimulai. Sehingga pada akhirnya kini Caesar telah kembali bersatu dengan keluarganya serta memimpin kembali kawanannya tersebut. Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre kisahnya. Sungguh tragis mengenai nasib manusia. Malahan peradaban Chimpanzee yang semakin maju. Lalu akankah mereka semua bisa berdamai dengan manusia, kemudian bisa hidup kembali dengan tenang dan damai? Bagi kalian yang ingin menontonnya, silahkan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silahkan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.